Assalamualaikum. Ya. Nah, menurut kakak nih, di era teknologi yang sangat berkembang pesat sekarang ya, di mana teknologi itu menjadi sebuah kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, baik itu mencari nafkah, komunikasi, pembelajaran dan lain-lain. Nah, menurut kakak nih, bagaimana sih eh, pentingnya ilmu agama itu dalam kemajuan teknologi sekarang? Bagaimana urgensinya? Itu saja Kak. Mungkin pertanyaan pertama dari saya. Mohon dijawab. Silahkan. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Sebelumnya terima kasih atas undangannya ya terlibat dalam channel ini ya Pak Riz Entertainment ya. Harus Oke. entertainment. Alhamdulillah ini memang mudah-mudahan ini juga menjadi channel yang berkah ya, channel yang memang bisa memberikan pencerahan. Ini mahasiswa ya targetnya atau anak muda, mahasiswa secara umum. Jadi bisa memberikan insight-insight baru lah ya tentang gimana sih peran Islam Iya, dalam dunia sekarang, gimana sih peran Islam untuk mahasiswa juga ya. iya. Atau tadi termasuk tadi yang ditanyakan dalam perkembangan teknologi sekarang, sejauh apa sih pentingnya menuntut ilmu agama gitu ya. Karena dengan era teknologi sekarang orang berlomba-lomba semacam pelatihan, workshop dan lain sebagainya untuk meningkatkan skill-skill mereka dalam beradaptasi dalam era teknologi sekarang ya. Cuman dalam perkembangan teknologi sekarang masih penting nggak sih mungkin menuntut ilmu agama? Sebenarnya penting tidak penting sepanjang zaman, apapun zamannya, apapun eranya, baik era teknologi sekarang atau mungkin sebelum ada teknologi yang secanggih sekarang, ilmu agama itu tetap menjadi suatu hal yang penting dan menjadi suatu hal yang wajib untuk tetap dicari, apalagi kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena itu adalah tuntutan sebenarnya, konsekuensi ketika kita kemudian beriman. Karena dengan konsekuensi kita beriman adalah kita berarti wajib untuk terikat pada apa yang kita imani kan gitu. Ketika kita misalnya kita beriman dengan Islam kan misalnya dimulai dengan kalimat syahadat, ketika kita bersaksi ketika Allah menjadi Tuhan kita, berarti apa yang diturunkan Allah, apa yang kemudian diinginkan oleh Allah dalam segala aktivitas kita itu berarti kita harus terikat dengan itu. Karena itu adalah konsekuensi keimanan, dan konsekuensi keimanan itu mengharuskan kita untuk terikat dengan hukum syara, terikat dengan hukum yang dibuat oleh Allah itu. Nah, untuk bisa mengetahui itu gitu kan, maka kita perlu untuk belajar. Kita perlu untuk nuntut ilmu kan gitu. Jadi kita tahu ilmunya untuk kemudian kita praktekkan. Bagaimana kita bisa mempraktekkan kalau kita tidak tahu ilmunya gitu. Nah, apalagi misalnya dengan perkembangan era teknologi sekarang yang semuanya sebenarnya bisa diselesaikan oleh Islam. Semuanya itu ada pembahasannya dalam Islam. Termasuk ketika kita apapun sebenarnya dalam perkembangan era teknologi sekarang itu bisa dijawab oleh Islam. Karena Islam itu tidak terikat pada satu zaman, dia bisa menyesuaikan dengan zaman apapun. Jadi apapun permasalahannya itu bisa diselesaikan. Itu ya saking sempurnanya Islam lah, katakanlah seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya masih penting belajar agama ya pasti masih penting lah. Karena tadi dalam perkembangan era teknologi sekarang, ketika ada suatu hal baru, ya katakanlah misalnya kalau bahasanya sekarang itu misalnya kayak kontemporer, fikih kontemporer dan lain sebagainya, kita harus tahu hukumnya dulu gitu. Kita harus tahu ini boleh nggak dalam Islam. Kayak misalnya sekarang contohnya yang sedang ramai itu tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan.
Salah satunya itu adalah ketika AI atau artificial intelligence itu bisa membuat gambar manusia begitu nyata. Terbaru itu kan misalnya kayak ada foto-foto para pejabat pemerintah itu yang sebenarnya dia tidak ada foto itu, diadakan dengan AI, diadakan dengan kecanggihan AI. Nah, harusnya sebelum kita melakukan itu kita cari tahu dulu, boleh nggak ini gitu. Boleh nggak kita membuat atau mengadakan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada. Nah, apalagi ini yang diadakan adalah makhluk hidup, ya kan, manusia nih. Misalnya kayak misalnya presiden, para menteri kan ada tuh berseleweran di media sosial. Nah, kita harus cari tahu dulu sebenarnya itu boleh atau tidak. Ketika kita mengetahui, oh ternyata boleh, baru dilakukan. Tapi ketika kita setelah mencari tahu, ketika kita menuntut ilmu, lalu kemudian kita mendapati ternyata dalam Islam itu tidak boleh, maka jangan dilakukan, gitu kan. Nah, itu salah satu contoh, atau contoh yang lain ya, di era teknologi sekarang menuntut kita untuk terus berkembang, apalagi misalnya untuk menghasilkan cuan kan ya. Menghasilkan cuan itu sekarang sangat mudah lah dalam era teknologi sekarang, bahkan dengan ketikan jari kita bisa menghasilkan cuan. Nah, cuman masalahnya kita juga harus tahu, kita harus paham ketika kita melakukan itu sebenarnya dalam Islam boleh atau tidak. Misalnya contohnya apapun lah sebenarnya, perkembangan sekarang kayak investasi, trading, forex dan lain sebagainya. Itu kan yang sekarang lagi hype gitu. Ya lagi viral, yang ya, pemuda banget lah gitu. Ya, pemuda sekarang sudah bisa nyari cuan sendiri dengan HP-nya masing-masing. Nah, harusnya sebelum melakukan itu kita harus tahu dulu ilmunya. Harus cari tahu dulu ini sebenarnya boleh nggak dalam Islam. Oh, kalau boleh silahkan dilanjutkan, dikembangkan, bahkan disampaikan kepada yang lain supaya memberikan manfaat gitu kan. Nah, tapi ternyata kalau seandainya itu tidak boleh, atau seandainya ketika kita mencari tahu ilmunya ternyata kesimpulannya adalah haram misalnya ya, kan hukum itu cuma ada 5 ya, haram, halal, atau ya halal, wajib, mandub atau sunnah, makruh atau mubah gitu ya. Ketika kita mengetahui ini hukumnya haram, ya sudah tinggalkan. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah mereka lebih mementingkan untuk belajar tentang bagaimana perkembangan teknologi sekarang, tapi melupakan untuk belajar agama. Makanya coba lihat pelatihan-pelatihan tentang skill-skill, apalagi misalnya kayak skill design, skill-skill video editing kan dengan TikTok apa segala macam, skill-skill yang relate lah dengan perkembangan teknologi sekarang, tapi mereka lupa untuk belajar agama. Makanya ketika di majelis kok orangnya segini-segini aja gitu kan. Di pengajian orangnya itu-itu aja. Tapi ketika di kafe-kafe, konser apalagi gitu kan, banyak orangnya. Karena mereka lupa. Untuk bisa melakukan itu semuanya sebenarnya mereka harus tahu dulu ini boleh atau tidak. Karena tadi konsekuensi keimanannya adalah mereka harus terikat dengan hukum syara. Sekarang pertanyaan gini. Kalau kita mau nyebrang jalan, kita lihat kiri kanan dulu baru nyebrang, atau nyebrang dulu baru lihat kiri kanan? Lihat kiri kanan dulu baru nyebrang. Kalau sekiranya kita sudah merasa aman baru nyebrang gitu kan. Kalau kanan aman, kiri nggak aman, jangan nyebrang dulu. Karena berbahaya bagi kita dan bagi si pengguna jalan, ya kan. Jadi yang seharusnya kita lakukan apa? Lihat dulu kiri kanan. Kalau sudah merasa aman baru nyebrang. Nah, gitu juga kita harusnya dalam aktivitas kita. Jadi kita cari tahu dulu ini boleh atau tidak. Kalau boleh baru nyebrang tadi. Kalau boleh baru lakukan. Tapi kalau ternyata tidak boleh, tidak aman, apalagi sampai jatuh maksiat misalnya, maka jangan dilakukan. Nah, untuk bisa tahu itu gimana caranya? Ya nuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Bukan berarti menuntut ilmu atau belajar tentang teknologi itu haram, bukan ya. Bahkan itu harus. Dan itu juga menjadi suatu tuntutan. Kita sebagai seorang muslim kita harus berkembang. Kita harus menyesuaikan diri dengan zaman tanpa melupakan ilmu agama. Nah, jadi ilmu agama itu tetap penting. Jadi tidak terikat dengan zaman, sampai kapanpun ilmu agama itu tetap penting. Karena itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, dan itu sebagai konsekuensi ketika kita memilih untuk beriman pada Islam. Nah, kira-kira begitulah singkatnya. Menarik sekali ya. Mengenai pembahasan mengenai pentingnya menuntut ilmu agama di era sekarang. Ternyata sangat penting ya Kak untuk memilah dan memilih apakah benar ataukah salah. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari beliau ini. Mungkin sekian ya Kak Dani Mahendra.
Terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel YouTube Chris Entertainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.